Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tumalu 2 akan mendemokan website kami yang bertemakan perpustakaan. Sebelumnya, saya Muhammad Fakih Abdul Rahman dengan NIM 22010381. Saya Ridlo Fauzi Rahmadianto dengan NIM 2201031186. Saya dengan Aizanul Farida dengan NIM 2201030004. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada bagian login. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika teman-teman berkunjung ke web kami. Di sini, jika teman-teman belum mempunyai akun, maka teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara menekan tombol yang bertuliskan sign up here. Kita coba tekan ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita membuat username untuk akun kita. Lalu masukkan email kita ketika ini. Setelah itu, masukkan password untuk akun kita. Setelah itu, konfirmasi password. Lalu, masukkan nomor telepon. Pilih jenis kelamin. Lalu, masukkan alamatnya. Di sini ada 3 level user ya. Di sini saya akan memilih bagian admin. Setelah semuanya terisi, maka klik di register ini ya teman-teman. Nah, ternyata ini di bagian password dan konfirmasi passwordnya ini berbeda teman-teman. Maka akan muncul notifikasi seperti ini. Sekarang kita coba masukkan data dengan benar teman-teman. Pertama username, kedua email, setelah itu password. Jangan lupa ini harus dipastikan benar terlebih dahulu ya teman-teman. Password dan konfirmasi passwordnya ini harus sama. Setelah itu nomor telepon. Pilih jenis kelamin. Lalu masukkan alamatnya. Pilih level usernya. Sini saya akan memilih bagian admin. Setelah semuanya terisi dan harus dipastikan semuanya terisi dengan benar ya. Setelah itu klik register ini. Maka akan muncul notifikasi Anda berhasil registrasi, silakan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login menggunakan akun yang tadi. Email address rohman@gmail.com dan passwordnya. Setelah mengisi, kita klik sign in. Nah, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada halaman petugas. Nah, pada halaman ini kita akan mencoba menambahkan petugas baru. Nah, caranya itu di pojok kanan atas ada button bertuliskan petugas plus petugas ini. Nah, untuk menambahkannya itu kita klik ini. Nah, setelah diklik, maka akan muncul halaman seperti ini. Sekarang kita mengisi ya teman-teman. Untuk petugas barunya, nama Ahmad, emailnya kita masukkan, passwordnya kita masukkan, kita pilih jenis kelaminnya, nomor HP-nya, lalu untuk role-nya kita bagian peminjaman. Setelah selesai kita klik simpan. Nah, di sini kan error ya teman-teman, karena ada kolom yang tidak aku isi, tidak saya isi. Nah, kita coba masukkan dengan benar. Kita masukkan passwordnya, kita masukkan alamatnya. Setelah itu kita role sudah betul. Lalu setelah semuanya terisi, kita klik simpan. Nah, maka otomatis
sudah menambahkan petugas baru ini. Nah, setelah itu kita juga bisa mengedit di bagian petugas ini. Kita pilih ya salah satu ya, kita coba pilih pagi, kita edit. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, kita akan coba edit di bagian email. Coba kita rubah. Oke, Rohman. Setelah itu kita klik ubah ini. Nah, mengapa ini salah? Karena email ini sudah digunakan, sudah ada. Maka kita harus mengambil email lain. Itu misalnya, oke, 22. Kita klik ubah, maka emailnya akan berubah ini teman-teman. Tadi kan cuma pagi, sekarang sudah menjadi pagi 22. Nah, selain ada fitur edit, di sini juga ada fitur delete. Misalnya saya ingin menghapus pagi ini, kita tinggal pilih ini, lalu klik OK. Nah, bisa dilihat di sini cuma tinggal Rohman, Fitro, dan Ahmad, pagi sudah hilang. Di sini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan pada halaman anggota. Pertama, kita klik ikon anggota pada dashboard kiri ini dan akan tampil data anggotanya. Jika kita ingin menambah data anggota, kita bisa klik pada tombol kanan atas ini. Kemudian muncul beberapa inputan. Yang pertama ada ID anggota. Kemudian kita masukkan nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, nomor teleponnya saya benar. Kemudian kita simpan. Ini terdapat peringatan karena email yang saya masukkan tidak valid. Kemudian saya ubah dan saya simpan lagi. Ada peringatan lagi karena kita belum memasukkan jenis kelamin. Setelah itu kita simpan lagi. Jika muncul tulisan data anggota berhasil ditambahkan, berarti data yang kita masukkan tadi telah berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengubah data, maka kita akan klik tombol pensil ini. Kita coba ubah nomor teleponnya. Kita coba ubah alamatnya juga. Kemudian kita simpan. Ini terjadi peringatan error karena nomor telepon yang saya masukkan melebihi 15 karakter. Kita hapus kelebihannya. Kemudian kita klik simpan. Jika muncul tulisan data anggota berhasil diubah, berarti data yang kita masukkan tadi sudah berhasil diubah. Ini adalah data yang saya masukkan tadi telah berubah alamatnya menjadi Jakarta. Jika kita ingin menghapus data ini, kita bisa klik tombol tempat sampah ini. Kemudian muncul peringatan, are you sure you want to delete this? Jika kita membatalkan, maka kita tidak jadi menghapus data tadi. Jika kita klik OK, maka data anggota tadi berhasil dihapus. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian buku. Kita masuk ke dalam rak. Nah, di sini ada beberapa ID rak dan nama rak. Nah, saya ingin menambahkan rak baru. Kita klik tombol tambah rak di bagian kanan atas. Lalu kita masukkan ID-nya. Lalu kita simpan. Nah, kenapa di sini ada notifikasi? Karena ID rak yang saya pakai tadi sudah ada di dalam data yang sebelumnya. Jadi tidak bisa sama ID rak-nya. Nah, kita buat baru. Kita simpan. Nah, di sini data rak berhasil ditambahkan. Nah, di sini 6705, nama raknya rak hitam.
Nah, di sini ada action ubah dan hapus. Nanti kita bisa mengubah dan juga bisa menghapus. Misalnya kita ingin menghapus rak hitam, kita klik hapus. Nah, di sini ada notifikasinya. Apakah ingin menghapus? Kita klik OK. Nah, maka ID rak yang saya tambahkan tadi sudah terhapus. Kita masuk ke dalam bagian penerbit. Nah, di sini ada beberapa ID penerbit dan juga namanya. Kita tambahkan penerbit baru. Kita klik tombol tambah penerbit di bagian kanan atas. Lalu kita tambahkan. Nah, saya kosongkan dulu bagian nama penerbit lalu kita simpan. Nah, kenapa ada notifikasi? Karena di bagian nama penerbit ini harus diisi dan juga ID penerbit juga harus diisi. Jadi kita isi, lalu kita simpan. Nah, di sini data penerbit berhasil ditambahkan. Nah, ini ada data baru yang telah saya tambahkan. Di sini misalnya ada kesalahan dalam penulisan, kita bisa ubah dan juga hapus. Lalu kita masuk ke dalam kategori. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori ya. Terus saya ingin menambahkan kategori yang baru. Kita klik tambah kategori di bagian pojok atas. Lalu di sini ada beberapa suruh memasukkan ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Kita masukkan ID-nya. Lalu kita simpan. Nah, data kategori berhasil ditambahkan. Nah, tapi ID-nya ini belum urut nih, sama nama kategorinya ini masih ada yang sama. Nah, lalu kita bisa di bagian edit, kita edit ID kategorinya dan juga nama kategorinya. Lalu kita ubah. Nah, di sini sudah terubah menjadi 5204 dan non-fiksi. Bila ada kategori yang sudah tidak diinginkan, kita bisa menghapusnya. Lalu kita masuk ke bagian data buku. Nah, di sini saya ingin menambahkan buku baru. Kita klik tombol tambah buku. Kita masukkan ISBN-nya. Nah, judulnya Harry Potter, kita masukkan sinopsis. Kita masukkan tahun terbit, 1000, kita pilih kategori non-fiksi, nama penulis, kita masukkan penerbit, pilih rak, dan jumlah halaman, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah data buku berhasil ditambahkan. Ini data baru yang sudah saya masukkan. Nah, misalnya ingin merubah kita masukkan ke dalam rak merah. Nah, kita bisa klik tombol ubah di samping. Lalu kita ganti raknya menjadi rak merah. Lalu kita ubah. Sudah bisa. Di sini menjadi rak merah. Di sini saya akan melanjutkan ke proses peminjaman. Pertama, kita klik halaman peminjaman pada dashboard kiri ini. Kemudian akan tampil data peminjaman. Jika kita ingin menambah data peminjaman, maka kita klik tombol kanan atas ini. Kita masukkan ID peminjamannya. Kita pilih anggota peminjam yang sudah saya masukkan di data anggota tadi.
Kita pilih buku. Kita pilih jumlah buku. Ini error karena tanggal peminjaman dan batas pengembalian belum kita isi. Kita masukkan lagi. Tanggal pinjamnya kita tentukan misalnya tanggal 14 dan batas pengembaliannya tanggal 16. Kita masukkan jumlah bukunya. Kemudian kita simpan. Jika muncul tulisan data peminjaman berhasil ditambahkan, berarti data yang sudah kita masukkan tadi telah berhasil kita masukkan ke dalam sistem. Ini adalah data yang kita masukkan tadi. Ini dengan status dipinjam. Jika kita ingin memproses pengembalian buku, maka kita klik tombol centang ini. Ini error karena tanggal pengembaliannya belum kita tentukan. Kita coba tentukan tanggal pengembaliannya tanggal 20 dan kita simpan. Jika sudah, kita lihat untuk melihat detail peminjaman tadi yang sudah dikembalikan. Kita klik ikon gambar mata ini. Maka akan muncul detail peminjaman dengan nama peminjam Irfan, judul buku matematika, jumlah buku 1, tanggal peminjaman 14 Januari 2024 dengan batas pengembalian 16 Januari 2024 dan tanggal pengembaliannya telat tanggal 20 Januari 2024 dan status dikembalikan. Karena tanggal pengembaliannya telat dari batas pengembaliannya, maka dikenakan denda sebesar 40.000. Ini jika tanggal pengembaliannya telat lebih lama, maka dendanya akan lebih banyak lagi. Kemudian kita kembali, kita coba sekali lagi inputkan peminjaman. Kita masukkan ID peminjaman dan anggota peminjam. Kita pilih buku, tanggal pinjam, batas pengembalian, dan kita inputkan jumlah bukunya. Kita simpan. Ini muncul peringatan seperti ini karena ID peminjaman ini sudah digunakan pada data peminjaman yang lain. Kita masukkan ID peminjaman yang berbeda. Kita pilih anggota, pilih buku. Kita tentukan tanggal pinjam dan batas pengembalian dan jumlah buku. Kemudian kita simpan. Jika muncul tulisan data peminjaman seperti ini tadi, maka berarti data peminjaman berhasil ditambahkan. Ini adalah data yang sudah kita masukkan tadi dengan status dipinjam. Jika sudah dikembalikan, maka datanya akan bertulisan dengan status dikembalikan. Jika kita ingin memproses pengembalian buku ini tadi, kita klik centang ini lagi. Kita klik centang, kemudian kita tentukan batas pengembaliannya sama dengan batas pengembalian tadi. Kita simpan. Kita coba lihat detail peminjamannya. Dengan nama peminjam Rian, judul buku asal usul bangsa Jawa, jumlah buku 4, tanggal peminjaman 16 Januari 2024, batas pengembalian 18 Januari 2024, dengan tanggal pengembalian yang sama dengan batas pengembalian, maka dendanya akan Rp0 atau tidak ada denda dengan status dikembalikan. Kita kembali. Oke, jika kita sudah selesai melakukan proses peminjaman, kita bisa logout. Untuk logout, teman-teman tidak bisa logout melalui URL ini. Jika kita mencoba logout seperti ini, maka kita akan ditendang ke halaman dashboard.
Nah, karena itu teman-teman jika mau logout, kita klik ikon ini, kemudian kita pilih logout. Maka akan muncul notifikasi pilih keluar jika ingin logout. Jika kita klik batal, maka kita tidak jadi logout. Kita mau logout, maka kita pilih keluar. Jika muncul tulisan Anda telah berhasil keluar, sampai jumpa lagi, berarti kita telah berhasil logout dan kita harus login lagi untuk masuk ke dalam sistem. Di sini kita juga tidak bisa logout melalui link dari atas ini. Kita akan kembali ditendang ke halaman login ini.